Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bab ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Tapi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep kenegaraan, faktor pembentuk bangsa Indonesia, dan persatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut John Locke dan Rousseau, negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil perjanjian masyarakat. Definisi negara menurut beberapa ahli. 1. Max Weber. Negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. 2. MacIver. Sebuah negara harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan. 3. Profesor Sunarko. Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan. Unsur-unsur negara. Penduduk merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Warga negara adalah pribumi atau penduduk asli Indonesia dan penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk tujuan tertentu. Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah adalah salah satu unsur pembentuk negara yang paling utama. Wilayah terdiri dari darat, udara, dan juga laut. Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara. Di samping ketiga unsur pokok konstitutif tersebut masih ada unsur tambahan atau deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Fungsi negara. 1. Fungsi pertahanan dan keamanan. 2. Fungsi keadilan. 3. Fungsi pengaturan dan keadilan. 4. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur. Tujuan negara Indonesia adalah yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Dalam perjalanannya ada beberapa bentuk-bentuk negara. Menurut teori modern, bentuk negara saat ini dibedakan menjadi 2, yaitu negara kesatuan unitaris dan negara serikat federasi. 1. Negara kesatuan unitaris. Negara yang menganut bentuk negara kesatuan salah satunya adalah negara kita. Negara kesatuan adalah negara yang pemerintahan tertingginya dilakukan oleh pemerintah pusat yang memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemerintah pusat juga diberi hak untuk dapat melimpahkan kekuasaannya kepada daerah-daerah yang tingkatannya lebih kecil di dalamnya seperti provinsi dan kabupaten. Pemerintah bisa memberikan hak otonomi daerah kepada daerah di bawahnya untuk dapat menjalankan aturannya sendiri namun tentunya tetap berdasarkan aturan dan keputusan dari pusat. Ciri-ciri negara kesatuan. Pada negara kesatuan peraturan dasarnya didasarkan pada satu undang-undang negara. Selain itu negara kesatuan juga memiliki hanya satu kepala negara, Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Dewan Negara. B. Semua hal yang berkaitan dengan kedaulatan negara baik itu kedaulatan untuk urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri semuanya diserahkan kepada pusat untuk disetujui dan ditandatangani. C. Berbagai macam masalah seperti budaya, ekonomi, politik, keamanan, sosial dan pertahanan hanya memiliki satu buah kebijakan saja. 2. Negara serikat. Bentuk negara federasi ini sangat cocok digunakan negara yang memiliki kawasan yang sangat luas sehingga untuk dapat melaksanakan semua pemerintahannya secara menyeluruh dengan baik maka dibutuhkan adanya pembagian pusat dari pemerintah pusat kepada unsur-unsur daerah di bawahnya seperti negara bagian, wilayah, republik, provinsi dan lainnya. Ciri-ciri negara federasi. Kepala negara yang berada di pusat dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu dan memiliki tanggung jawab yang besar kepada rakyat. B.
Setiap negara bagian di dalamnya memiliki kekuasaan asli terhadap daerahnya sendiri namun tidak memiliki kedaulatan sebab kedaulatan negara tetap dipegang oleh kepala negara c. Setiap negara bagian itu berhak mengatur undang-undangnya namun tetap harus selaras dengan undang-undang yang ada pada pemerintah pusat d. Pemerintah pusat juga memiliki kedaulatan bagi negara bagian terutama untuk urusan yang berkaitan dengan bagian luar. Dilihat dari sejarahnya, faktor pembentuk bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ikrar Sumpah Pemuda berhasil diwujudkan para pemuda dari berbagai suku bangsa dan budaya di wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri dalam satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Kemudian peristiwa proklamasi kemerdekaan merupakan awal berdirinya bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa, the founding fathers, harus dapat menyatukan berbagai kelompok dan golongan yang beragam karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan ras yang tersebar di seluruh Nusantara. Adapun faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia antara lain adalah sebagai berikut. 1. Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing selama kurang lebih 350 tahun. 2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka. 3. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. 4. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa kesatuan. Bangsa Indonesia bersifat historis karena bangsa Indonesia bersatu bukan hanya karena kesatuan bahasa ibu, suku, budaya, atau agama, tetapi sejarah yang dialami bersama dalam penderitaan, penindasan, perjuangan kemerdekaan, dan tekad untuk kehidupan bersama.